Sekarang selamat datang di program Ayo Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu kimia. Karena kimia, chemistry for a better future. Nah teman-teman, tahu nggak kita hari ini mau ngapain nih? Tentunya kita akan belajar tentang ilmu kimia. Sekarang kita akan belajar tentang mengolah air payau atau air sumur menjadi air bersih dengan metode filtrasi dan absorpsi. Sekarang saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah seorang talent yaitu Kak Lavena. Mungkin ayo teman-teman kita ke Kak Lavena nih. Halo Kak. Halo. Nah Kak, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai proses penjernihan air menggunakan proses filtrasi dan absorpsi. Nah Kak, mungkin boleh nih diberitahukan nih teman-teman kira-kira bahannya apa aja nih Kak? Oke, yang ini bahannya adalah pasir, kedua adalah zeolit, dan yang ketiga adalah kerikil yang biasa digunakan untuk di akuarium. Dan airnya kita menggunakan air payau ataupun air sumur. Oke Kak. Nah Kakak tahu nggak? Sekarang kita nggak sendiri nih, kita nggak berdua doang untuk melakukan percobaan ini. Iya. Nah kita ditemani oleh salah seorang dosen yaitu Ibu Nelly. Ibu Nelly mungkin. Iya, terima kasih Rifki. Halo Bu. Lavena, halo. Nah Bu, kita kali ini mau menjernihkan air payau nih Bu dengan metode filtrasi dan absorpsi. Ya, jadi untuk menjernihkan air payau atau air sumur, kita bisa menggunakan bahan sederhana yang bisa kita peroleh di sekitar kita. Kak Lavena mungkin bisa menjelaskan, ini tadi sudah disebutkan kerikil, kemudian zeolit dan pasir. Ya. Iya. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita menggunakan pasir sebagai penyerap kotoran halus yang daripada air ini, kemudian kita menggunakan zeolit dan kerikil ini yang digunakan untuk proses penyerapan kotoran-kotoran dan ataupun partikel-partikel yang lebih besar. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan air sumur ataupun air payau. Iya, jadi kenapa air sumur atau air payau itu perlu diolah? Terutama air payau itu karena kandungan mineralnya yang tinggi. Nah, kandungan mineral yang tinggi itu biasanya terasanya seperti asin gitu. Nah, itu yang membuat kita harus mengolahnya. Nah, kemudian kalau air sumur, karena kondisi kita air sumurnya itu adalah dari tanah gambut, biasanya warnanya itu kecoklatan atau kemerahan. Nah, dengan pengolahan sederhana menggunakan konsep fisika, absorpsi dan filtrasi atau penyerapan dan kita saring menggunakan bahan sederhana, maka nanti air ini bisa lebih jernih atau memenuhi standar yang diperlukan. Oke, teman-teman, itulah penjelasan tentang metode yang akan kita lakukan. Nah, mungkin boleh Kak, kita langsung saja nih ya, untuk menjernihkan air payau. Oke, yang pertama kita tentunya menyiapkan wadah untuk proses penjernihan air ini. Kita langsung saja ya Ibu dan ya, silakan. Ini kita menggunakan pasir ini yang akan kita masukkan di wadah terlebih dahulu. Yang kedua, kita menggunakan zeolit. Zeolit ini kalau di Kalimantan Barat tidak punya kita karena ini dari gunung berapi, jadi bisa dibeli di toko pertanian atau toko yang biasanya untuk ikan ya, untuk makan ikan gitu bisa. Dan yang kerikil pasir umum. Iya. Dan yang ketiga adalah kerikil yang biasa digunakan untuk di akuarium, bisa digunakan.
Kita lanjutkan dengan menambahkan air payau. Nah, gimana Kak? Ini kira-kira airnya bisa langsung jernih atau gimana nih Kak? Kita tunggu dulu kali ya beberapa menit terlebih dahulu. Berarti air ini ditunggu dulu ya Kak? Iya. Nah, Ibu mungkin boleh kita jelaskan secara kimia nih Bu, reaksi yang terjadi di air payau ini nih Bu. Ya, jadi untuk kali ini konsepnya sebetulnya pengolahan air itu dengan fisika. Jadi kita memanfaatkan ukuran partikel dari material yang kita gunakan untuk menyerap dan menyaring dari mineral serta zat yang ada di air sumur, yang tadi salah satunya asam humat dan asam fulfat, yang menyebabkan warna dari air sumur itu menjadi coklat atau kemerahan. Nah, memang tadi diperlukan waktu. Jadi kalau sudah ditambahkan air, ini diperlukan waktu kontak antara material dengan bahan yang akan kita serap dan kita saring. Oke, Ibu, kan air payau berarti beda ya Bu sama dengan air minum. Ya. Nah, tapi kira-kira setelah difiltrasi apakah air ini bisa memenuhi standar untuk bisa dikonsumsi nih Bu? Kalau dikonsumsi, maksudnya diminum, Iya. itu memerlukan standar yang harus memenuhi standar Permenkes. Gitu. Jadi untuk kualitas air yang untuk standar air minum tidak bisa seperti ini. Karena apa? Karena syaratnya nanti harus dicek E. coli-nya dan lain-lain. Nah, proses kita ini hanya untuk fokus menyerap warna dan mineral. Jadi kalau untuk air minum dikonsumsi, ini harus diolah tambahan lagi. Oke. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan nyuci piring, nyuci baju itu bisa Bu? Bisa, karena biasanya kenapa kita kalau tadi saya sampaikan kalau air payau kenapa tidak enak langsung digunakan untuk mandi? Karena asin. Karena asin itu biasanya di badan kena sabun. Kalau kena sabun itu jadi sabunnya tidak berbusa. Iya. Jadi seolah-olah tidak mandi dan membuat badan kita itu terasa panas. Kalau berwarna itu kalau cuci baju, terutama baju putih, baju adik-adik yang sekolah gitu. Nah, kalau sudah bilasnya menggunakan air sumur yang tidak diolah, nanti bukannya tambah bersih, baju putihnya justru nanti menjadi warna kecoklatan. Kira-kira begitu Bang Rifki. Oke. Nah, kira-kira gimana nih Kak? Boleh langsung kita jernihkan atau kita tunggu lagi nih Kak? Boleh kita coba ya? Boleh kita coba. Jadi mengapa susunannya ya? Susunannya ini yang materialnya yang lebih kasar di atas, kemudian di bawahnya juga agak lebih halus sedikit, yang paling bawah itu lebih halus. Ini ada fungsinya, gitu, karena masing-masing material ini nanti yang bagian atas dia akan menyerap partikel yang lebih besar. Makin ke bawah dia akan menyerap partikel yang lebih halus. Gitu. Dan bahan-bahan ini bisa kita temukan kita beli atau bisa mungkin diambil gitu. Nah, kalau kerikil, pasir itu bisa kita gunakan ya, pasir biasa untuk pasir bangunan. Hanya memang kalau pasir bangunan biasanya lebih coklat ya. Kita pilihlah pasir yang lebih putih. Kemudian kerikil kalau pas main temu gitu, tapi asal jangan di tempat orang, itu bisa digunakan. Atau kalau mau beli, tadi saya sampaikan biasanya di toko yang jual-jual ikan hias gitu, karena dipakai untuk mengolah air.
kurang lama. Iya. Ini masih warna kuning ya karena waktunya mungkin yang kurang lama. Oke. Iya. Mungkin boleh kita tunggu lagi nih Kak. Iya. Karena tadi kan coklat sekali Iya. kan, sekarang sudah mulai memudar warna coklatnya menjadi warna kuning. Nah teman-teman, selagi kita menunggu airnya untuk bisa jernih, jangan kemana-mana setelah iklan layanan masyarakat yang berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi di program Ayo Belajar Kimia. Karena kimia, chemistry for a better future. Nah, Bu, Kak, kita kan tadi telah menunggu nih untuk air payaunya untuk jadi bersih. Iya. Kira-kira mungkin boleh nih Bu, apakah airnya bisa jadi jernih atau tidak nih Bu? Oke, mungkin Kak Levana boleh bandingkan ya. Kalau sendiri kan tidak bisa dibandingkan nih. Oke. Dan yang tadi. Jadi ini adalah air payau yang kita gunakan tadi sebelum dilakukan proses filtrasi dan adsorpsi. Nah, kalau kita lihat ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, kurang dari 1 jam sudah ada perubahan warnanya. Nah, proses ini akan lebih efektif lagi. Sebetulnya tadi saya sampaikan memang memerlukan waktu. Biasanya 6 jam, minimal 6 jam untuk memberikan waktu kontak material dengan bahan yang akan kita serap atau kita sari. Nah, bagaimana caranya ya dari yang warnanya coklat menjadi bening nih Kak Rifki? Nah, apa fungsinya? Itu kira-kira apa nih Bu? Ya, jadi kalau air payau tadi karena mineralnya itu tinggi, yang berperan menyerapnya itu adalah material zeolit. Jadi terjadi reaksi pertukaran ion antara ion yang ada di zeolit dengan mineral yang ada di air payau. Kemudian kalau kerang dan pasir ini sistemnya adalah dengan memfiltrasi dari padatan terlarut yang ada di air sumur atau air payau. Nah, secara total kombinasi dari material ini menyebabkan warna dari air payau atau air sumur ini menjadi lebih jernih. Gitu Pak Rifki. Oke Bu, nah gimana kalau misalkan nih Bu, teman-teman mau melakukan penjernihan ini tapi tidak memenuhi ataupun tidak mempunyai dispenser ini nih Bu, apakah ada alat yang bisa menggantikannya nih Bu? Iya, ini kan dispensernya ini untuk di lab saja ya, untuk di sesi kita. Jadi sebetulnya dimungkinkan barang apapun, drum gitu, air bekas aqua itu bisa dijadikan wadahnya. Nah, kemudian supaya nanti mudah untuk bisa digunakan kembali materialnya, maka ini bisa digunakan, masukkan ke dalam karung aja. Gitu. Jadi di karung nanti masukkan ke drum, si airnya dibiarkan agak lama, kemudian nanti sudah bisa dihasilkan air yang lebih jernih. Oke. Kak, berarti air ini butuh waktu sekitar tadi berapa? 6 jam Minimal ya Bu? 6 jam. Minimal 6 jam. Iya. Berarti baru bisa air ini bisa jernih ya Bu? Iya. Nah, yang berikutnya tadi ya, kalau misalnya ndak punya nih, ndak bisa beli zeolit, kerikil gitu, karena ndak ada toko ikan di sana. Untuk teman-teman yang tinggalnya di pantai, yang punya pasir kerang, itu bisa digunakan juga. Gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita dengan konsep menyaring dan menyerap untuk mengolah air payau atau air sumur. Oke Bu, berarti jika memang teman-teman di rumah tidak mempunyai pasir zeolit, berarti itu bisa digantikan dengan pasir kerang ya Bu? Pasir kerang, iya, pasir kerang banyak di daerah pantai. Gitu. Jadi biasanya kerang-kerang yang dari laut, kemudian kalau ke pantai itu nanti kita dapatkan pecahan dari pasir kerang. Oke. Nah, teman-teman, kita belajar tentang bagaimana penjernihan air payau dengan metode filtrasi dan adsorpsi. Nah,
teman-teman juga udah melihat nih perbandingan antara air payau yang sebelum dilakukan dengan filtrasi dan asopsi dan yang sesudahnya. Mungkin teman-teman bisa melihat nih perbedaan dengan air yang sebelum difiltrasi dan juga sesudah. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu nih pendiaman ini sekitar 6 jam dan lebih maksimal itu sekitar 24 jam biar air ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, berarti barang-barang ini misalkan teman-teman nggak ada di rumah bisa digantikan dengan barang yang lebih mudah didapatkan ya Bu? Iya, boleh, bisa pasir kerang, ada yang teman-teman yang punya kelapa banyak bisa buat karbon atau diaktifasi karbon aktif, itu juga bisa dijadikan bahan untuk mengolah air ya. Oke, berarti bahan utamanya tadi ini zeolit sebagai adsorben ya Bu? Adsorben, iya. Berarti teman-teman bisa kebutuhan sehari-hari bisa membuat karbon secara sederhana ya Bu? Bisa, sederhana sekali kalau membuat karbon ya. Jadi cangkang kelapa itu dibakar dengan drum tertutup, kemudian nanti dihaluskan, jadi terhalus juga, kemudian bisa kita jadikan bahan untuk mengolah air. Oke. Nah teman-teman, kita telah belajar tentang penjernihan dari air payau dengan metode filtrasi dan asopsi. Nah, gimana nih Kak tentang metode filtrasi dan asopsi? Mungkin boleh nih Kak penjelasan tentang filtrasi dan asopsi nih Kak. Oke, lebih secara singkatnya ataupun secara kimianya, metode filtrasi itu adalah proses penyaringan ataupun penyerapan partikel-partikel dari air yang kita gunakan. Sementara adsorpsi itu dia proses penyerapannya, begitu. Oh, berarti dengan metode tersebut kita bisa mendapatkan air yang jauh lebih jernih dari sebelum air payau ya Kak? Iya, dengan waktu kontak yang lebih lama seperti yang sudah Ibu Nelly katakan sebelumnya. Iya. Untuk pengolahan air sebetulnya kalau yang secara fisika, ini kan konsep fisika, memang kelemahannya adalah dia memerlukan waktu yang lama. Kalau kita ingin mengolah air yang lebih cepat itu biasanya dengan chemical, itu menggunakan bahan kimia. Jika teman-teman mau secara kimia nih Bu, kira-kira tambahannya apa Bu biar lebih cepat nih Bu? Yang pernah kita gunakan itu adalah untuk air payau kita menggunakan adsorben tapi kita modifikasi. Jadi nanti menyerap mineralnya itu dengan ikatan kimia gitu. Tapi kalau untuk air sumur misalnya warna itu biasanya sudah sering nih teman-teman dengar ada istilah PAC. Penjernih air cepat. Bahan kimianya apa? Itu sebetulnya aluminium sulfat yang punya tangan banyak sehingga bisa mengikat zat pemberi warna pada air sumur atau air gambut kalau di kita sehingga nanti warnanya menjadi lebih jernih. Nah, kenapa lebih cepat? Karena ikatannya menggunakan ikatan kimia. Oke. Berarti dengan metode kimia kita bisa mendapatkannya lebih cepat ya Bu daripada metode fisika. Oke. Nah Bu, sekiranya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan secara kimia nih Bu, apakah tetap aman untuk kebutuhan sehari-hari Bu? Aman saja, tapi kalau misalnya PAC biasanya itu air sumur tetap aja perlu waktu ya, tapi waktu pengendapannya itu lebih cepat dibandingkan metode fisika seperti ini. Itu tinggal ditambahkan PAC, diaduk sebentar, diamkan, nanti padatannya akan mengendap, kita ambil bagian yang sudah jernih. Lebih cepat kalau menggunakan PAC. Tapi Bu, kan mungkin teman-teman ingin membedakan dengan tawas Bu. Kan pernah nih menggunakan penjernihan dengan tawas, bedanya apa nih Bu? Ya sebetulnya kalau PAC itu kan bahasa komersial ya. Ya komponen kimianya ya tawas, AlSO4 gitu. Sama saja sebetulnya PAC bahasa komersil lah. Bahasa komersil dagang untuk bahan penjernih air yang basisnya aluminium. Sulfat itu disebut dengan PAC, penjernih air cepat. Tapi Bu, sebenarnya air coklat ini dikarenakan dengan tanah gambut ya Bu? Iya, khas di Kalbar itu karena kita tanahnya tadi air gambut, kita menggunakan air permukaan, maka air itu
nanti akan melarutkan sebagian zat yang tadinya tidak di air tapi ada di tanah gambut, terlarut, ngikutlah ke air sehingga menyebabkan air permukaan di tanah yang gambut itu warnanya coklat. Apa senyawanya yang terlarut? Tadi saya sebutkan ada asam humat, asam fulfat, ada humin, dan itu senyawanya bisa kita cirikan pada pH-pH tertentu. Oke. Tapi Bu, kan di Kalimantan nih Bu, khas dengan tanah gambut dengan airnya warna coklat. Iya. Tapi kita bisa melihat masyarakat-masyarakat ini masih menggunakan air ini. Apakah air ini baik untuk bisa dikonsumsi ataupun digunakan sehari-hari nih Bu? Tadi saya sampaikan kalau untuk kebutuhan sehari-hari, kalau tidak ada pilihan yang lain, ya tetap digunakan. Tapi yang penting kita tahu gitu, kalau air tadi kalau kena baju putih, nanti baju putihnya tidak lagi putih, warnanya coklat gitu. Tapi kalau untuk dikonsumsi air minum, nah biasanya masyarakat kita itu sudah arif. Yang digunakan tidak air sumur, tapi air tada hujan. Kan banyak gentong gitu ya. Iya. Nah itu adalah untuk air hujan. Air itu yang dikonsumsi untuk masak, keperluan masak, minum. Ini biasanya untuk mandi, mencuci saja. Oke teman-teman, kita telah belajar tentang metode filtrasi dan juga adsorpsi. Nah kali ini kita telah belajar bagaimana menjernihkan air payau dengan metode filtrasi dan adsorpsi, dan teman-teman juga udah melihat nih di depan bagaimana air yang sebelum dijernihkan dan juga air yang sesudah dijernihkan. Nah Kak, gimana nih Kak? Kira-kira kalau misalkan ditunggu sampai 24 jam air ini mungkin bersih ya Kak? Iya, mungkin warnanya akan lebih bening ya gitu. Karena ini kan belum 1 jam bahkan, baru beberapa menit. Iya. Ya Rifki, kalau kita menggunakan metode fisika jangan nanti diharapkan ini bening seperti air hujan. Iya. Yang bisa kita dapatkan itu adalah warnanya lebih jernih daripada tanpa pengolahan. Kalau kita mau mendapatkan yang jernih, saya rekomendasikan menggunakan metode kimia. Karena ini memang konsepnya hanya mampunya seperti ini, tidak bisa dipaksa lagi. Konsep sederhana ya Bu Konsep ya. sederhana. Berarti ini kata lainnya konsep sederhana untuk bisa jauh lebih sedikit lebih jernih ya Bu? Iya, lebih jernih saja, lebih jernih, tapi ya, tidak bisa sampai bening ya, air bening seperti air hujan, tidak bisa kita mengharapkan dengan metode konsep filtrasi dan adsorpsi sederhana dengan bahan seperti ini. Kalau dimodifikasi memungkinkan. Kalau dimodifikasi memungkinkan untuk jauh lebih bening. Iya, lebih bening. Oke Bu, gimana nih Bu? Kalau misalkan susunan ini kita balik, apakah tetap bisa menjernihkan air atau tidak nih Bu? Oke, ini susunannya ini ada konsepnya enggak ya gitu. Kalau terbalik nih tadi Kak Lavena Bu, salah Bu, saya dulu yang kerikil di bawah, kemudian baru zeolit, baru pasir. Bisa, menjernihkan tetap bisa, hanya saja kita memaksa si pasir itu bekerja lebih keras. Kenapa? Karena dia harus menyerap partikel yang lebih besar dulu. Apa dampaknya? Nanti kita akan lihat ketika dibuka kerannya gitu, laju alirnya lebih lambat. Gitu, karena yang bagian atas itu sudah terhambat, sudah tertutupin dulu. Gitu. Itu dampaknya ke sana ya. Nah, yang kedua tadi kalau laju alir, yang berikutnya karena si pasir sudah bekerja lebih keras, nanti bagian tugasnya zeolit, tugasnya kerikil, dia tidak bekerja optimal. Gitu, harusnya dia bagian menyerap partikel lebih kecil, ya karena sudah disaring semua sama pasir, ya sudah dia leha-leha saja. Tapi dampaknya laju alirnya lebih lambat. Apa dampaknya? Nanti kalau ini mau digunakan lagi, kita harus membersihkan pasir lebih ekstra karena semua kotoran tertaring di pasir. Ya, kecuali tadi kalau air payau, mineralnya itu yang bekerja adalah di zeolit. Gitu. Oke. Mungkin boleh nih Kak, kita lakukan regenerasi kembali untuk mendapatkan airnya lagi nih Kak. Mungkin boleh dituangin lagi. Sebentar. Nah ini mungkin yang tambahan ya, apa keunggulan metode fisika?
Kalau tadi kan kelemahannya tuh dia lebih lambat. Keunggulannya adalah material yang kita gunakan untuk mengolah air payau dengan material seperti ini materialnya bisa digunakan berulang-ulang. Gitu. Jadi bisa dibersihkan lagi, istilahnya itu di backwash, cuci pasirnya, kemudian dijemur, gunakan lagi bisa. Nah, kalau sudah menggunakan bahan kimia nggak bisa, sudah habis ikut dia. Mungkin itulah ya Bu, keunggulan sama kelemahan dari metode fisika dan juga kimia. Iya. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman menggunakan metode yang seperti ini, yaitu metode fisika, metode ini bisa digunakan secara berulang ya Bu, daripada kita menggunakan secara kimia yang langsung habis dan harus diganti dengan yang baru. Nah Bu, sebelum kita tutup program Ayo Belajar Kimia, mungkin boleh nih Bu, kita kasih kesimpulan untuk teman-teman yang udah menonton nih Bu. Iya, makasih Bang Rifki. Jadi air payau atau air sumur itu bisa kita olah dengan bahan sederhana yang ada di sekitar kita menggunakan konsep filtrasi dan adsorpsi, atau bahan tersebut bisa menyaring dan menyerap partikel yang tidak kita inginkan yang ada di air payau atau air gambut. Oke teman-teman, tadi udah kesimpulan dari Bu Nelly dan juga teman-teman udah belajar tentang metode filtrasi dan adsorpsi. Nah teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya di program Ayo Belajar Kimia, karena kimia Chemistry for a better future.